Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat baik. Tuhan senantiasa pelihara setiap Bapak Ibu bersama saya sampai minggu malam hari ini tanggal 13 April 2025. Kita bangga punya Yesus dan kita sangat berbahagia. Dan kita mau setia ikut Yesus. Dan kita mau belajar sabar menghadapi setiap pergumulan hidup. Namanya hidup tidak pernah berhenti tentang tantangan. Banyak cobaan, banyak masalah. Begitu mencemaskan, begitu membuat kita rasanya tidak sabar. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk belajar bersabar. Seperti Yesus juga sabar. Dia begitu mencintai kita semua. Tuhan tidak mau satu jiwa binasa. Tapi Tuhan mau supaya semua yang berkembali bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Itu atas kemurahan Tuhan kita mau baca Yakobus pasal 5 ayat 7-11. Sabar dalam menghadapi kehidupan ini, menghadapi cobaan, menghadapi apapun pergumulan hidup. Pentingnya kesabaran. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan Yesus ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepadamu. Amin, haleluya. Ke rumah tempat yang senang. Amin, haleluya. Di mana tidak ada lagi perang. Amin, haleluya. Dan tidak ada sukar dan celah. Lalu di situ bersama Yesus aku rindulah. Amin, haleluya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu. Sabar, amin, haleluya. Tuhan ada sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kekuatan. Amin, haleluya. Dan bila jiwaku lemah, amin, haleluya. Di dalam susah sukarnya, amin, haleluya. Ku rindu rumah Bapakku, haleluya. Di mana aku dapat bahagia senang selamanya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan Yesus sertamu. Sabar, amin, haleluya. Sabar, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berikan kekuatan kepadamu. Amin, haleluya. Di rumah Bapa yang kudus, amin, haleluya. Di mana ada penebus, amin, haleluya. Yaitu kerinduanku, haleluya. Bersama Yesus ku hidup di surga selamanya. Sabar, amin, haleluya. Dalam susah sukarmu. Sabar, amin, haleluya. Tuhan Yesus sertamu. Sabar, amin, haleluya.
dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikianlah. Saling kasih, saling mengampuni, saling sabar. Sabar, haleluya, dalam susah sukarmu. Sabar, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, ya segala-galanya dari langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam hari ini kami membaca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Bapakku, juru selamatku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari sebelum kami berbaring tidur, kami cinta hauskan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita belajar sabar. Kalau kita tidak sabar berarti kita kalah, saudara. Dalam sebuah pertandingan butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh kekuatan, keteguhan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita mau sebentar baca firman Tuhan. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Tuhan Yesus semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa dipelihara sampai minggu malam hari ini. Tadi pagi kita sekali ibadah, minggu sore-sore juga pelayanan ibadah. Semua karena kasih karunia Tuhan. Biar kita semua menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita sabar menghadapi banyak tantangan hidup ini. Ya, karena kita seperti dalam sebuah pertandingan. Kata firman Tuhan tadi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Mari kita sabar, saling cinta, saling peduli, saling mengampuni. Ingat karena Tuhan Yesus sudah mengampuni. Doa Bapa kami tadi, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya, jadi kita minta ampun sama Tuhan. Bagaimana rasanya kita minta ampun tapi kita tidak mengampuni orang? Tidak boleh, berarti tidak fair, saudara. Ya, kita sendiri penuh dengan dosa dan salah minta ampun sama Tuhan. Kita juga harus belajar bisa mengampuni orang. Tidak boleh dendam, dengki, benci, tapi belajar kita sabar menghadapi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau baca firman Tuhan lanjutan dari kemarin. Kemarin malam kita baca Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6 berkaitan dengan orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Orang kaya fasik, ya. Orang kaya tidak hidup di dalam firman Tuhan, sombong, congkak, ya.
suka menindas orang, ya. Tapi kita bicara saat ini belajar sabar, ya. Ayat 7 demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Belajar sabar, ya, menanti kedatangan Tuhan, ya. Jadi sama juga seorang pemain bulu tangkis sabar. Tempo hari saya pernah lihat berapa tahun yang lalu, sudah lama, Rudi Hartono waktu melawan Seven Pri, ya. Padahal Rudi Hartono 0, saudara. Coba itu. Kalau tidak salah sudah 10-0 atau 12-0 itu. Tapi dia sabar, dia tekun, dia kejar, akhirnya menang. Ini penting sabar, ya. Maka firman Tuhan katakan sabar seperti seorang petani, dia menemukan hasil, ya, menuai. Dia sabar biarpun banyak tantangan dalam hidup. Sabar, sabar. Seperti saya juga waktu berjalan ke Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai, saya daki itu. Ya pertama saya naik unta 2 jam, setelah baru jalan kaki, sabar saya. Apalagi bersama rekan anak Tuhan, sabar. Pernah saya menuntun seorang sudah 80 tahun, saudara. Dia pakai tongkat. Saya sabar menuntun sampai ke puncak Gunung Sinai. Sampai Gunung Sinai, puji Tuhan, berdoa di sana. Dan yang turun juga selesai karena sabar. Ya, itu seperti kita sekolah perlu sabar. Demikian ikut Yesus perlu butuh sabar. Banyak tantangan, banyak cobaan membuat kita rasa kecewa, membuat kita rasa putus asa. Tapi percaya kepada Tuhan, di balik kesabaran ada kemenangan. Asal kita mau bersabar. Tapi dengan konteksnya, sabar tetap harus di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara sabar-sabar tapi hidup di dalam dosa. Nggak boleh itu, saudara. Ya, tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi kalau sabar tetap hidup kita di dalam kekudusan, berpegang kepada janji Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan memberikan kekuatan buat kita. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari Roh Kudus memberikan kekuatan. Contohnya saya bersabar menyatakan firman Tuhan pagi, malam, sudah berjalan 4 tahun lebih. Ini anugerah Tuhan, tidak gampang, saudara. Ya, waktu berjalan berapa bulan saya waktu awalnya, wow, hampir tidak kuat, saudara. Karena belum pernah kan tiap hari 2 kali. Ya, harus main gitar, persiapan firman, semuanya. Puji Tuhan, sudah berlangsung 1 tahun, berlangsung 2 tahun, berlangsung 3 tahun, berlangsung 4 tahun, dan sampai sekarang sudah 4 tahun lebih. Dan sampai Tuhan Yesus datang, saya mau bersabar, setia, karena saya tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus menyertai kita. Asal kita bersabar di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalan melangkah di dalam terang Tuhan. Ya, jangan sampai saudara main-main dengan dosa, tidak bisa. Ya, kita harus berani melangkah bersama Tuhan. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di depan pintu. Ini contohnya, ya, bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, berjalan di padang gurun, banyak mereka bersungut-sungut. Banyak mereka ngomel, komplain, ngomel kepada Musa. Tidak sabar, dia tidak mau menanti. Bahkan mereka dibilang enak di Mesir saja. Berarti seperti mereka senang di dunia. Karena mereka berarti masih hidup di dalam daging. Demikian kita anak-anak Tuhan. Mari saudara minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita tidak lemah tapi kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita mau bersabar di dalam firman Tuhan. Kita mau kuat di dalam pekerjaan Roh Kudus. Supaya tidak boleh bersungut tapi belajar kita sabar. Dan belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, belajar hidup sederhana. Tidak boleh saudara mau banyak menuntut. Mau jadi orang kaya. Mau jadi orang, waduh, sudah jangan ikuti kedagingan. Tapi ikuti firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Itu aja. Dengan bersabar, dengan bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Oh, ya. Nabi Daniel bersabar. Yusuf bersabar. Daud bersabar. Banyak. Nabi Musa juga bersabar. Biarpun akhirnya Musa kena dampaknya. Oleh itu mari kita mau belajar sama Tuhan. Nomor satu, ikuti Yesus nomor satu. Ya, jadi Yesus juga disebut Nabi, tapi sebetulnya dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Sabar Tuhan. Bahkan Tuhan pada waktu di gunung, bukan di Taman Getsemani, di Taman Getsemani, saudara, ya, sampai dia bilang, waduh Tuhan, kalau bisa nih cawan ini lepas dari aku, karena nanti menghadapi kematian sengsara. Ya,
Tapi Yesus tetap berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Jadi berarti sabar. Hadapi setiap problem dengan hidup di dalam firman Tuhan. Jangan sampai berbuat dosa. Banyak orang-orang tidak bersabar, langsung ke Gunung Kawi, ke paranormal, atau ke orang pintar, hancur, gagal total. Saudara. Tapi kalau di tengah-tengah kita kesulitan, apapun kita bersabar, kita mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, saya yakin pasti ada jalan keluar. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, itu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya akan diceritakan, ya, tujuan baginya, karena Tuhan mampunya dan penuh belas kasihan. Jadi artinya Tuhan seperti Ayub, dia tekun, saudara, tekun menghadapi cobaan, tekun menghadapi segala macam, sampai dia sendiri, sampai istrinya aja bilang suruh kutuk Tuhan. Coba, tapi Ayub tidak berdosa kepada Tuhan. Di sini kita belajar sabar menghadapi persoalan seberat apapun. Di balik kesabaran ada kemenangan. Ya, kita akan mencapai tujuan iman kita, itu keselamatan kita. Untuk mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar sabar. Apapun keadaan kita hadapi, tapi saudara tidak sendiri. Janji Tuhan, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Tuhan berjanji dalam Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhanlah penolongku. Ya, kalau kita bersama dengan Yesus, kita sabar. Seperti Yesus sendiri sabar menghadapi hidup ini, menghadapi penuh tantangan, ya. Yesus sendiri juga sabar loh, saudara. Seperti dalam 2 Petrus 3:9, saya mau baca. Ya, dia sabarkan kamu, kata coba nih. 2 Petrus 3:9, ya. Tuhan menjadi contoh yang sempurna, saudara. 2 Petrus 3:9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kekalahan, tapi ya sabar terhadap kamu. Coba ini. Sabar terhadap kita semua. Karena Tuhan mau karena ia mengendaki supaya ia jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mari kita belajar sabar menghadapi apa juga. Tapi tetap kita mau bersama Yesus. Sehingga Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita semua. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan Yesus sertamu. Sabar, amin. Sabar, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus selalu besertamu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau. Amin, haleluya. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa dan taat kepada firman Tuhan, menanti kedatangan Tuhan dan tekun sabar. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.